Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa'lam ayyuhan nas fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian ilmiah Masjid Imam Syafi'i Pekalongan, Jawa Tengah. Dan semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini Allah mudahkan kita berkumpul di tempat ini, meluruskan niat untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat tentunya. Karena Allah yang mengatakan faida faraghta fansab. Ada waktu kosong kita isi. Ya, kebetulan kami sudah ada kegiatan di Solo dan Klaten, pertemuan Masjid Al-Hijrah. Biar kita bisa bertemu, belajar bareng. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan yang di hadapan kita ini beberapa hari ke depan insyaallah bisa menjadi sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Di sela-sela banyak orang yang selalu bertanya dengan pertanyaan yang sama di setiap tahunnya. Menjelang Ramadan, orang mengatakan, Ustaz, apa persiapan kami untuk berjumpa dengan Ramadan? Ini pertanyaan klasik sebenarnya. Karena Ramadan sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Andai kan kita tahu kalau para sahabat saja mengeklaim agama yang mereka di atasnya ini adalah agama yang ittiba. Mereka mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kalau sudah bicara syariat, bicara agama, kita disuruh mengikuti aja yang ada. Jangan bikin yang baru. Sempurna sudah. Sering disampaikan di beberapa bahasan dalam kajian-kajian yang berbeda. Kalau sudah bicara syariat, ayat sudah maju dan tidak mungkin ada perubahan. La tabdila li kalimatillah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-din. Ini ayat ini rahmatan lil alamin. Bukan cuma untuk urusan satu hal. Semua hal yang berkaitan dengan agama, Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sampaikan kepada umat Muhammad, hari ini
haji wada, haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan. Sempurnakan bagimu. Karena agama sempurna untuk Rasul, tentu untuk umat yang akan sampai kepada umat. Beliau Nabi, beliau Rasul. Bahkan tidak mungkin beliau berkata kecuali wahyu. Wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Maka akan ada banyak arahan dalam agama kita ini tentang bagaimana kita menyikapi kedatangan Ramadan. Secara umum, ayat yang viral yang dibaca menjelang Ramadan atau dalam bulan Ramadan, ayat yang dikedepankan surat Al-Baqarah 183. Ayat ini Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya ayat ini disimpulkan dengan kata pendek Ramadan ceria gitu. Kenapa dibilang Ramadan ceria? Karena Ramadan menjanjikan kebahagiaan. Buat orang yang terbiasa beribadah di bulan Ramadan, dia menemukan rutinitas yang sama dengan hari biasa. Cuma perbedaannya memang informasi Rasul yang mengatakan bahwa al-hasanatu bi asri amsalihah ila sab'imi'ati dhi'fin. Bedanya cuma kebaikan di hari biasa dengan Ramadan. Kalau hari biasa 1, Ramadan 10. Dan kemungkinan diberikan balasan sampai 700 kali lipat. Bahkan kalau sampai level puasanya, nggak boleh ada yang mengira-ngira. Ini haknya Allah. Fa innahu li wa ana ajzibi. Ini puasa urusanku. Jangan sok-sok ngasih nilai sama puasa orang. Ini puasanya nggak benar. Tidur aja. KBN mulai ngomong. Nggak boleh sembarangan ngomong nih orang puasanya nggak benar, tidur mulu. Antum tahu nggak kenapa dia tidur? Antum bukan paranormal yang sok tahu nanya sama setan buat nginfoin sesuatu yang belum tentu. Itu kilawakolat. Mungkin dia memang lagi pusing, berusaha untuk survive. Yang dikhawatirkan kalau dia paksakan melek, resikonya kena vertigo. Untung di Jawa vertigo. Kalau di Sumatera vertigo nggak diobatin naik, vertigo terampe verlimo, vernya jadi banyak. Ini orang lagi kurang sehat dan dia belum masuk kategori sakit yang membuat batal puasanya. Karena biarkan dia tidur. Selama memang nggak berlebihan. Kadang-kadang kita suka menjadi hakim. Ada ibu-ibu ngomel sama anaknya, nih puasa-puasa kok main air aja kayak bom. Ya Allah Bu, ada apa dengan main air? Kan yang membatalkan minum air bukan main air gitu. Itu temennya di depan gang lagi minum es kelapa ya. Dia bertahan sampai rumah mau piok pala, basahin badan. Lebih baik dia seperti itu. Karena banyak nanti orang yang nggak tahu bagaimana Allah perintahkan puasa dan bagaimana Allah katakan puasanya batal. Nggak semua orang tahu. Maka keumuman dalil Allah memanggil manusia ini ya ayyuhalladzina amanu kata Allah. Kata amanunya juga sifatnya maudhi, pasten lampau. Orang yang punya jam terbang dalam keimanan. Kalau timbang puasa siapapun setuju. Secara umum wa antasumu khairun lakum. Puasa baik. Karena Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang sebelum kalian juga puasa. Wa antasumu khairun lakum, puasa baik untuk kamu. Cuma jangan diterjemahkan bahwa puasa itu menyehatkan. Yang kita pernah dengar katanya ada yang bilang sumu tasihu tadi. Puasa itu menyehatkan. Siapa yang bilang? Akhir kira wakila ujung-ujungnya nggak nyampe ke Rasul lah. Kalau memang puasa ini menyehatkan, Allah nggak turunkan ayat wa in kuntum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau kamu dalam kondisi sakit atau kamu safar, balas si waktu yang akan datang. Kalau ini puasa menyehatkan, Allah akan perintahkan puasa aja terus. Tidak. Allah pengen orang merasakan nikmat puasa. Karena puasa itu baik buat kalian. Baik buat kalian, kalian ini siapa? Itu tentu orang yang sudah layak berpuasa.
Secara fisik memang dia sehat, secara batin memang dia orang yang berakal, ditambah memang dia orang yang beriman. Karena kalau iman berantakan ini agak susah kita ngomong puasa nanti. Akhirnya mindset kita cuma puasa itu yang penting nggak makan nggak minum. Oh, kalau ukurannya seperti itu sih kacau nantinya. Padahal Allah berharap ada sekian banyak kebaikan. Nah, puasa ini Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi rahimahullah dan Syekh Salim bin Al-Hilali ketika beliau bahas tentang buku puasa Rasul, agak sedikit unik ini. Beliau mengedepankan itu bukan Al-Baqarah 183 tadi. Yang beliau kedepankan itu surat Al-Ahzab ayat 35. Karena nanti ada level puasa di level yang ke-8. Berdampak pada dua hal. Ya. Was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat. Wadzakirina Allaha katsiran wa zakirat. Janjinya a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jantung kalau lihat nanti surat Al-Ahzab ayat 35, itu kita nggak bahas tafsirnya sih, cuma langsung poinnya aja. Di situ Allah sebut orang yang berpuasa laki-laki maupun perempuan yang Allah janjikan kemampuan memiliki rasa malu dengan puasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang bisa menjaga kemaluannya, baik laki maupun perempuan. Kemudian wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang yang ingat Allah, laki maupun perempuan. Artinya puasa ini punya dampak. Dampak itulah yang membuat alasan Allah memberikan pahala. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan buat orang yang seperti ini ampunan. Dan Allah siapkan buat orang yang seperti ini ajran 'azima. Balasan yang besar. Apa kaitan dengan Al-Baqarah 183 yang Allah mengatakan la'allakum tattaqun? Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa seperti orang sebelum kalian. Ini ayat khusus buat Ramadan, bukan puasa secara umum. Karena secara bahasa dikatakan kutiba alaikumus siyam. As-siyam, saum satu, sauma ini dua, as-siyam, puasa yang banyak jumlahnya. Pakai alif lam jelas keberadaannya. Kitabun buku Alkitab pasti Quran. Insanun manusia, al-insan pasti orang yang punya dedikasi. Muslim umum, al-muslim saya tahu keislamannya. Orang Arab kalau sudah pakai bahasa alif lam jelas keberadaannya. Allah menekankan bahwa hai orang yang beriman diwajibkan puasa atas kalian. Karena puasa yang lain nggak wajib. Maka sepakat ulama mengatakan ini Ramadan loh. Ini Ramadan. Adapun tentang puasanya, seperti orang dulu puasa secara umum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dengan aturan yang berbeda. Kenapa? Karena para nabi dan rasul diutus per kaum. Kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rahmatan lil. Maka apa yang beliau contohkan nanti menyempurnakan yang pernah ada. Jadi nanti juga ada orang berpuasa 40 hari kayak puasa Nabi Musa ada ya. Ada Daud juga berpuasa. Puasa Daud ya. Macam hal lagi nanti kalau kita buka sejarah tentang puasa itu beragam. Nah, buat Muhammad ini spesial. Maka Allah pengen ada tahapan orang yang berpuasa supaya tahu. Di Al-Ahzab itulah sampai di level yang ke-8 supaya manusia tahu. Orang yang berpuasa yang Allah inginkan ini orang yang innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Baru was shaimina was shaimat. Ini sih introspeksi ya. Artinya kalau kita pengen seperti yang Allah janjikan tadi, wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang punya rasa malu ya, sehingga memang puasa jujur rasa malu timbul. Hanya teman-teman polisi juga itu kriminal menurun di bulan Ramadan. Cuma Korlantas bilang akan meningkat menjelang buka.
Orang ngebut cuma kalau udah menjelang buka. Dan banyak keunikan di situ. Makanya kalau orang-orang bijak itu memanfaatkan momen menjelang buka untuk mengurangi itu, hikmahnya mengurangi itu salah satunya. Apa? Kita menyiapkan orang untuk berbuka puasa. Baik kita berikan apa bagi-bagi takjil ya, atau buka iftar dan lainnya. Ada buka puasa dua, ada takjil, ada iftar. Dan ini tolong dipikirkan supaya nanti orang yang sudah membuat event berbuka puasa bersama dalam bulan Ramadan, ingat di bulan Ramadan semua ritual sama. Hatta itu sholat maghrib yang waktunya sempit. Tolong jangan gara-gara bukber sampai maghrib berantakan. Ini banyak nih orang yang suka lupa kalau bulan Ramadan juga kita sholat maghrib dan waktunya tipis. Maka Islam tawarkan tolong ditakjilkan aja dulu. Kalau takjil itu hukumnya wajib, mempercepatnya sunnah muakkad. Kalau yang namanya iftar sunnah. Di sini ada poin fariha idza aftara. Tolong bikin bahagia orang ketika iftar, bukan takjil. Ya, sehingga ringan sekali. Tujuannya apa? Supaya nanti banyak maslahat yang diambil. Apa maslahatnya? Bahwa mustajab doa buat orang yang berpuasa itu menjelang berbuka. Bisa gak kalau nanti takmir masjid ini membuat kegiatan, ada ceramah menjelang berbuka, diingatkan kepada jamaah bahwa kajian akan dimulai ba'da asar nanti insya Allah, kemudian akan dihentikan beberapa saat sebelum waktu berbuka. Mungkin setengah jam. Ya, Allah. Oke, jamaah, setengah jam ke depan waktu berbuka, kami menyarankan silakan yang mau berwudu, ya, yang sudah berwudu silakan berdoa yang banyak. Ini mustajab doa. Nanti kalau sudah waktu masuk berbuka sudah sampai terbenam matahari seperti yang kita sepakati dalam bentuk waktu tersebut, atau mungkin kita yang melihat, nggak apa-apa, waktu lah yang paling gampang. Oke, alhamdulillah sudah masuk waktu berbuka. Bismillah, ambil air atau korma rutop yang basah. Kenapa rutop, Ustaz? Karena bunyinya tidak ada doa satupun yang sahih ketika kita berbuka puasa. Kecuali setelah berbuka kita bilang zahabaz zoma wa batalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Rawahu Abu Dawud. Zahabaz zoma telah hilang haus. Wa batalatil uruq telah basah kerongkongan. Wa sabatil ajr insyaallah. Tak tetap pahala insyaallah. Itu doa dibaca habis buka. Di situ nanti ada khilaf. Ini kira-kira bukanya dengan apa nih, Ustaz? Air atau korma? Kalau yang memang membasahi kerongkongan, makanya dibilang rutop tadi. Tapi kalau nggak ada rutop, ya air. Atau sekalian beli cari korma kali ya selesai. Yang penting kerongkongannya basah gitu kan. Ya, jadi antum jangan paksakan wajib korma, tapi korma yang antum pegang kering bro, nggak ada airnya gitu loh. Antum makan nggak basah, dahabazoma munafik antum. Bahwa artinya telah basah. Yang bikin basah itu apa? Kalau nggak air ya rutop. Tekankan tuh. Memang rutop agak mahal. Masuk dalil. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangan ngomong mahal urusan kayak beginian. Kalau ada angka nggak mahal, yang nggak ada angka itu yang mahal. Yang Allah bilang fa innahu li wa an ajzibi itu yang mahal. Kama robbayani sogiro itu mahal. Kita nggak bicara nilai, nggak bicara angka. Sesuatu yang mesti ada angka kita bisa patungan kok. Ajak orang berbuka dengan yang kita suka, karena Tuhan yang mengatakan tidak mungkin dapat kebaikan sebelum menginfakkan yang paling Anda suka. Jadi sekarang kita belajar memberi. Sehingga nanti ada nasihat dari Syekh Abdul Al-Munajib buat orang yang ingin berjumpa dengan Ramadan, supaya nanti dia merasakan keceriaan Ramadan, atau orang yang merasakan ceria Ramadan melalui orang tersebut. Pelatihan untuk menyiapkan rutinitas ibadah hari biasa yang biasa dia perbuat, di bulan Ramadan dia akan ulang. Cuma kan karena memang dijanjikan tadi al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin, ini yang mahal nih. Dan diingatkan bahwa waktu ini kata ulama enggak kembali. Lan tarji'al yaumul ladzi madad. Hari ini enggak berulang. Besok masuk 1 Ramadan, bergulir 2 Ramadan,
Tidak ada yang menjanjikan kita ketemu 1 Ramadan 2027. Jangan disia-siakan. Jangan kebanyakan merem. Jangan kebanyakan lihat konten. Bro, sis, kalian ini nggak ketemu lagi tahun 2027 nanti. Mumpung masih ada kebaikan, fastabiqul khairat. Allah nggak pakai bahasa wastabiqul, fastabiqul khairat. Allah pakai bahasa fattaqullaha mastata'tum, bukan wattaqullah. Kalau fa itu cepat langsung, jangan pakai mikir. Kalau wa itu jeda. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa cepat, padahal jangan kamu banyakkan mikir dah. Semampu kalian. Kata semampu kalian ilmu yang dikedepankan. Maka Allah bilang orang beriman. Di ayat tadi Al-Ahzab 35 itu kan, orang beriman kan level kedua setelah Islam. Orang Islam laki maupun perempuan, orang yang beriman laki maupun perempuan. Karena tidak semua orang Islam beriman. Tapi orang yang beriman kepada Allah dipastikan keislamannya. Kalau Anda orang yang betul-betul menjaga keislaman Anda akan beriman. Kenapa? Islam iman Anda ini yang membuat Anda menjadi orang muhsin. Kalau Anda sudah muhsin, rahmat Allah dekat dengan hidup Anda. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat ihsan. Apa hubungan Ramadan dengan rahmat? Bukankah ini bulan rahmat? Bukankah ini bulan maghfirah? Bukankah ini bulan itqu minan nar? Bukan dipocel-pocel 10 hari pertama rahmat, 10 hari yang kedua maghfirah, 10 hari yang ketiga itqu minan nar. Sampai ada orang yang berdoa di hari ke-11 minta rahmat, temannya udah telat. Hingga ada orang di awal Ramadan minta ampun, Allahumma ighfirlil mu'minin wal mu'minat. Minta ampun nanti. Ya Rabb, subhanallah. Sekarang tanya sama orang yang ngomong kayak begitu. Kita disuruh beriktikaf. Ya, dan selama iktikaf ini kan kita berdoa, apalagi ketemu Lailatul Qadar. Apa doa malam-malam ganjil? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya apa? Allahu alam. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ampunkan kami. Berarti minta ampun di 10 hari terakhir dong. Kenapa ente bilang maghfirah di 10 hari kedua? Sudah batal tuh hadis sudah. Gak sampai ke Rasul. Ini penting banget ini. Karena dikhawatirkan nanti baik menurut kita. Ini puasa jangan bilang baik menurut kita. Karena Allah panggil orang beriman. Yang dimaksudnya apa? Supaya kamu tahu baiknya itu menurut Allah. Ya Rabb, akan ada sejuta fenomena di bulan Ramadan. Apalagi laknatullah ala syiah. Acap kali selalu membuat hal-hal yang mendatangkan kerusakan dalam agama kita. Sehingga banyak hadis-hadis palsu yang dihembuskan kepada masyarakat umum yang nggak tahu dalil sebenarnya. Contohnya apa? Mereka membuat event nuzulul Quran. Padahal memang di Quran bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah bilang, Ramadan bulan yang diturunkan Quran. Cuma tidak ada satu ayat dan hadis pun yang menjelaskan tanggal turunnya. Dari mana orang bilang 17 Ramadan nuzulul Quran? Anda punya Google, punya handphone sekarang betul? Di googling saja coba. Siapa yang pertama melakukan nuzulul Quran? Sok lihat. Keluarnya siapa? Bani Ubaid Al-Qadda Al-Fatimiyah. Lagi-lagi Siti Al-Fatimiyah. Subhanallah, ini banyak, nanti banyak. Makanya kalau nggak beragama seperti sahabat yang mengatakan tadi, ittabi wala tabtadi'u faqad kufitum, yang dikhawatirkan Ramadan cuma sekedar waktu dilewatkan begitu saja. Kita pengen Ramadan ceria nih. Ini anaknya bisa menyampaikan nasihat ulama. Anak bukan ulama, kita sama-sama belajar. Ulama memberikan nasihat, ada 7-8 nasihat sih kalau diperhatikan ini ya. Kata ulama, orang yang ingin berjumpa dengan Ramadan adalah orang yang betul-betul beriman. Karena kita akan melakukan perintah Allah yang kita nggak lihat. Itu gaib, itu butuh iman. Dan nanti kegiatan Ramadan ini sejak 14 abad yang lalu Rasul pun melakukan. Dan kita nggak ngelihat Rasul. Seperti orang sebelum kalian berpuasa pun kita nggak ngelihat mereka. Ini gaib semua nih. Cuma ada janji la'alakum tattaqun, ini supporter.
Pokoknya kalau betul puasa kamu nanti, kamu jadi orang yang bertakwa. Karena itu kita berpuasa. Nah yang jadi masalah, kalau nggak dijelaskan tentang makna takwa tadi, orang cuma bilang, ya cuma dapat takwa doang, kirain dapat apa. Padahal orang yang sudah berilmu tahu justru takwa itulah yang menjadi penyebab kemudahan dia akan datang. Bukankah dalam Quran kita dijelaskan tentang hidup yang dikatakan perpindahan dari satu masalah ke masalah lain? Kenapa? Karena zuinal linnasi hubbus syahwat. Kita punya syahwat diperindah sama Allah dunia ini. Karena itu sering terkecoh kita. Minan nisa wal banin wal qanatir al muqaddara min adh-dhahabi wal fiddah wal khil mutawamma wal an'am wal harth terusnya. Zalika mataul hayatid dunya wallahi lahusnul ma'ab. Ini fitnah dunia. Kita bisa terkecoh dengan ini semua. Terus gimana Ustaz supaya nggak terkecoh Ustaz? Nah, ini jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa punya 3 keuntungan. Saya pernah sampaikan di masjid ini. Sekali saya kaitkan supaya nggak lupa lah kita pernah ketemu di sini. Orang yang bertakwa kata Allah diberikan 3 keuntungan. Yang pertama, orang yang bertakwa ini yaj'al lahu makhrajan. Hidupnya dengan masalah selalu diberikan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kata Allah, wa may yattaqillah, secara bahasa ini continuous tense lah kalau orang bule bilang. Mudhari'. Sedang dan selalu. Ya, sedang dan selalu. Wa may yattaqillah artinya kalau terlek bahasa orang yang sedang dan selalu bertakwa kepada Allah. Cuma tafsirannya nggak begitu tulisannya, cuma orang yang bertakwa. Cuma orang Arab ya kadang-kadang memang nggak banyak berkata, cukup isyarat kata tadi. Ya, ketika dia mengatakan wal mu'min, oh muslim, oh muhsin, qanit, begitu sudah mewakili harusnya. Dia Islam, oh dia beriman, oh lebih paham lagi, wallahi dia muhsin, lebih ngerti lagi tuh. Ada levelnya nanti. Ya, nah. Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena dia tahu hidup ini kan cuma perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Kita ini disuruh jadi orang yang bisa mendatangkan pemberian, bukan pencurian. Buatlah orang senang dengan kita memberi dia, bukan mencuri dari dia. Karena nanti ada kepemilikan dengan mencuri, bukan memberi. Dalam agama kita jangan mencuri perhatian, berikan perhatian lebih baik. Menerima hadiah, berikan hadiah lebih baik. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Karena tangan di atas sampai kapanpun lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kan beliau mengatakan khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Hidup ini masalah. Dan kita akan kena masalah dengan tadi perempuan, anak, qanatiril muqantara, ya perabotan rumah tangga, minaz zahabi wal fiddah, emas maupun perak, wal khailil musawwama, dulu khail, kuda perang yang cepat. Sekarang ya jadinya mobil, motor, ya sepeda, pokoknya alat transportasi sampai ke sebuah tujuan. Sekarang dulu seperti itu, sekarang ya itulah kendaraan. Kadang-kadang gara-gara begini kita suka terkecoh. Sampai lupa hidup kita bukan buat begituan. Anak muda saking senangnya motor, tinggal ngelap mulu. Atau beli buat apa dia nggak tahu. Disibukkan dengan merek dan cc, bukan peruntukan. Bodohnya orang kita kan dibikin mindset kita nih kalau beli kendaraan ngomongnya purna jual. Bukan manfaatnya apa? Sengaja Anda beli ini saat yang merek ini saat kalau jual gampang, belum dipakai udah ngomong jual gitu loh. Mendingan main emas ketimbang main motor kan dia. Karena yang namanya kendaraan kan barang dipakai, manfaatnya apa gitu. Kalau ada manfaatnya selesai hukum. Ya, kita bicara asas manfaat ya. Akan datang ujian. Kita disibukkan dengan fitnah dunia tadi. Makanya Rasul mempertontonkan pola hidup qasdu, sederhana, fil faqri wal ghina. Jadilah orang yang kaya enggak mentereng, miskin enggak kelihatan. Karena hidup kamu bukan buat target kaya ataupun miskin, bukan. Tapi bagaimana bersyukur, bagaimana bersabar.
Kita tidak bisa pilih takdir. Takdir sudah selesai ditentukan dalam kandungan ibu kita. Ketika bayi berusia 4 bulan, 40 hari yang ketiga, yursalu alaihil malak wa yuktabu bi arba'i kalimat bikat rizqi wa ajalihi wa amali sakin aw sa'idun. Selesai takdir sudah. Berkaitan dengan rezeki, ajal, batas kehidupan, amal, job kerjaan kita, tertolong tidak, berkaitan dengan jodoh dan lain-lain tentunya. Selesai sudah. Jangan nanti ke depan Anda punya alasan masbuk cuma gara-gara kerjaan. Nggak ada begitu. Enggak, Tat. Anak kalau nggak banting tulang, Tat. Anak nggak lembur. Ini nggak ada income tambahan, Tat. Wallah, ini anak minta dicabein ngomong. Terus Anda yakin kalau lembur nilai tambah gitu? Wah, ini mindset sekuler begini nih. Anda lembur kerja banting tulang, orang 8 jam, Anda 12 jam. Itu nggak menambah angka rezeki, tapi kualitas rezeki. Orang tua makin capek kerja, jemput rezeki buat anaknya, tanpa menelantarkan hubungan dengan Tuhan, kelas rezekinya beda. Kebanyakan ulama itu lahir dari spermanya para petani. Spermanya pengusaha yang jujur, lihat. Bukan menambah angka, sudah selesai takdir sudah. Tidak lagi berubah sudah. Malaikat diutus untuk hal seperti ini, walaupun kita nggak tahu. Karena urusan Allah, Allahnya mengatakan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Rezeki dabah di muka bumi ini, dabah itu umum makhluk. Mayamsi birijlain, mayamsi bi arbati arjul, mayamsi bi sittati arjul, mayamsi bi batni. Makhluk yang jalan dengan 2 kaki, 4 kaki, 6 kaki, pelata dengan perut, alas. Illa 'ala Allahi rizquha. Rezekinya urusan Allah. Makanya nanti ada kata bijak yang mengatakan Tuhan nggak memberi yang kalian pengen, tapi mencukupi yang kalian butuh. Itu rahmannya Allah. Ya, kalau rahmannya Allah, orang kafir pun punya villa. Apa doanya diterima sama Allah? Kan enggak. Jadi jangan sok-sok kenal Tuhan, menganggap Tuhan telah memberikan apa yang kamu inginkan. Ada orang belum kenal Tuhan, pengusaha hebat, lagi down usahanya, ketemu sama Ustaz. 3 hari ini saat usaha anak lagi down, Ustaz. Dan 3 hari ini saat anak berdoa sama Allah, Ustaz. Minta dikembalikan usaha anak, Ustaz. Subhanallah. Hari yang keempat Allah jawab langsung, Ustaz. Allahu Akbar, Ustaz. Kesan nih kalau udah ngomong. Yang benar, Ustaz. Allah. Ente tahu Nabi Muhammad butuh 13 bulan buat dijawab masalah kita. Ente 4 hari, Ustaz. Ente yakin nih Allah yang jawab? Allah, Ustaz. Anda minta ke Allah. Kalau Anda minta ke Allah, apapun ya, Anda pengen tanya. Allah itu siapa, bro? Ya, Ustaz nggak tahu. Oh ya Tuhan, aneh tahu Allah Tuhan dari dulu. Cuma kan Allah punya nama. Kata Allah boleh minta ud'uni, astajib lakum, ku jawab langsung. Tapi kata Allah, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Aku Allah punya nama, minta dengan nama tersebut. Ente apal nama Tuhan kagak? Belum, kan? Lu minta sama siapa selama ini kita? Ajib. Ini kan bahaya sekali. Tapi dia diijabah karena kebutuhan, bukan keinginan. Orang kafir pun minta diijabah sama Allah karena kebutuhan. Makhluk membutuhkan, Tuhan bertanggung jawab memberi apa yang dia butuhkan. Itu haknya Allah. Tadi Allah mengatakan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha." Harapannya apa? Syakiran as-saburan. Harapannya makhluk tersebut bermuhasabah, meyakini bahwa apa yang dia minta ini berefek pada bersyukur atau bersabar. Karena kita nggak bisa bicara angka sama Allah. Ya Allah, kalau bisa nih minggu 5 juta aja. Bukan nggak boleh minta begitu ya. Coba jangan atur Tuhan lah. Ya Allah, kalau bisa sih Anda sehat ini 2 bulan ke depan, nggak bisa begitu. Bukan nggak boleh minta begitu ya, minta tuh umum bebas. Cuma kalau ngelihat para ulama, bahkan sampai Nabi Rasul meminta kan nggak membatasi angka. Karena itu urusan Tuhan. Orang sakit aja suruh minta sembuh sama Allah. Tapi nggak membatasi. Level tertingginya apa? Berhusnuzon dengan sakit. Doanya Nabi Ayub.
Kalau level kita kan kalau sakit, Rabbana adhibil ba'sa isbi anta syafi la syifa illa syifauka syifa la yubadiru saqaman. Betul. Kita minta langsung dengan syafi, nama Allah agar disembuhkan. Kesembuhan yang berkepanjangan tentunya. Tapi kalau level Nabi Ayub apa mintanya? Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Kan penyakit yang paling berat penyakit siapa? Ayub. Penyakit yang paling berat di muka bumi penyakit Ayub. Sampai bingung lagi Ayub minta, sudah pakai bahasa yang gampang. Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Aku sakit dan kau maha pengasih. Adakah kata-kata minta sembuh? Enggak. Ini Rasul nggak ngatur Tuhan sembuhin, kalau nggak kacau di Tuhan. Nggak begitu gitu. Kalau anak nggak disembuhin, siapa yang subuh di bed? Gitu nggak gitu. Nggak gitu dia nggak atur Tuhan. Tuhan tahu. Kamu kalau nggak digini nggak nangis dalam doa. Kamu kalau nggak digini nggak khusyuk. Makanya khusyuk itu datang melalui kesabaran. Al-Azab 35 tadi ingatkan. Wasabirina wasabirat wal khashiina wal khashiat. Orang yang sabar tentu orang-orang yang bisa khusyuk. Tidak mungkin orang khusyuk tanpa sabar. Adapun orang sabar berkait dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hai orang yang beriman, sabarlah. Enggak bisa antum bilang nih orang sabar imannya dipertanyakan, enggak bisa. Itu mungkin pasrah bukan sabar. Dia sabar banget, cuman enggak demen sholat, pasrah lain. Karena dia enggak bisa lagi yang lain kecuali diem. Itu bukan sabar, itu pasrah. Kalau orang yang sabar itu orang yang ada usaha sambil berhusnuzon kepada Allah, menunggu datang jawaban dengan kesabaran, itu sabar. Dia enggak berburuk sangka, karena dia tahu bahwa Allah akan nolong dia. Karena Allah sudah ingatkan, wala tahsabanallahu ghafila amma ya'malu zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Dia tahu Allah sudah bilang, jangan anggap Allah diam dengan keburukan yang terjadi. Sabar, orang Islam sabar. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Cuma masalah waktu. Allah bakal balas semuanya. Akan timbul hal-hal yang di luar dugaan. Banyak kejadian di depan mata kita yang enggak sampai otak kita untuk mikirin kayak begituan. Ya kemarin kita sama teman-teman biker, alhamdulillah kita sempat iseng dari Bogor, saya bawa motor sampai ke Padang kemarin. Sampai di Padang tuh melihat semua kejadian. Nah, pada Ramadan kita akan tarik sedekah, tetapnya, tetap nulis, motor dan sebagainya. Masya Allah ya, kalau kita ngelihat langsung tuh semua jadi berasa sekali. Makanya siapa Syekh Bishir Al-Hafi, pernah dengar nama Syekh Al-Hafi? Ini gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu gurunya Syekh Bishir bin Al-Hafi di zaman itu. Beliau orang yang selalu merasakan penderitaan orang yang mau dia bantu sebelum dia bantu. Jadi mendidik diri, nggak jadi sebuah sunnah Rasul. Da'bus solihin, kebiasaan orang soleh. Orang soleh itu ada yang kalau dia mau bantu orang, langsung. Kayak kita nanti mau zakat ini ya, ambil zakat boleh. Tapi kalau antum melihat langsung, nyampein langsung ahsan. Ada pendidikan buat diri kita. Bukan cuma nitip kebaikan sama orang, antum lihat langsung. Ini para ulama seperti itu. Ya. Ketika kita melihat langsung ujian yang Allah ujikan kepada kita, ya Allah, beruntung orang tinggal di Pekalongan cuma pusing masalah banjir-banjir dikit lah. Masya Allah ya, kemarin sampai di Bayan Padang ya, masih 3 jam 51 menit dari Pariaman ke atas kita naik motor itu. Allahu Akbar. Ini nggak bisa kita duduk manis di masjid Imam Syafi'i yang baik begini, Masya Allah. Mereka betul-betul sudah nggak punya apa-apa. Kita cuma taunya yuk bantu sembako, yuk bikinin dapur umum yuk gitu ya. Kalau antum melihat langsung, memang udah nggak ada apa-apa yang dia punya. Bukan cuma makanan yang ditaruh di kulkas maupun di lemari dapur mereka, bukan. Baju ya sudah hilang. Bahkan lubang sumur pun tertutup lumpur. Itu bukan karena banjir, tapi lebih kepada gugurnya bukit, jatuhnya air Danau Singkarak.
Jadi saya baca tuh cuma jalan Singkarak doang ini betul. Belum jalan Singkarak yang asli gitu. Ya, gugurnya bukit air Niban. Sehingga bikin jalur baru. Karena di atas lumpur itu saya bilang sama Wali Nagari. Wali Nagari, mana sungai? Tuh, 20 meter ke bawah tuh. Lebarnya 7 meter. Kita ini di atas sungai. Di atas tumbukan lumpur kemarin. Saya tanya, setinggi apa air kemarin di kampung antum? Tanah hilang 400 rumah langsung. Ustadz lihat itu, ada ranting durian. Itu di atasnya lagi, Ustadz. Lihat kalau Allah mau turunkan sesuatu yang di luar dugaan ini. Sehingga airnya nyambung semua nih. Karena kesyirikan yang merajalela di mana-mana. Saya datang ke tempat bencana sampai pernah kita ke Petobo, Sulawesi. Waktu ada likuifaksi. Ya, ketika pergeseran tanah itu, sampai dibikin bingung tuh orang-orang kafir. Tanahnya di mana? Karena Allah acak-acak tuh tanah. Yang pindah ke sono tanah pindah. Nah, kalau Allah mau. Umat ila ayat Allah Rabbul Alamin. Ya fa'alu lima yasha. Ya, adapun jalur air dari danau tersebut, ya karena apa? Karena pejabat-pejabat para pecundang negeri ini, yang bukan di bidangnya bagi-bagi jabatan, akhirnya membantai hutan, betul. Ya, sehingga air sudah nggak ketahan, jalurnya akan terbuka jalur baru gitu loh. Intinya sudahlah, banyak hal yang membuat orang menjelang Ramadan ketar-ketir. Kalau kita yang enak betul, apalagi tadi dengar panitia ngomong, insya Allah akan diadakan banyak hal di Imam Syafi'i kita. Melalui teman-teman Zubair bin Awam dan seterusnya, semoga Allah muliakan tempat ini, kita akan gini-gini. Udah kebayang, Ramadan belum datang, nasi kotak depan mata udah betul. Allah fabi ayyala rabbikum tukadziban. Nikmat Allah mana yang mesti ente dustai, bro? Allah. Ya sudah nikmat, tapi tempat bencana nggak begitu. Mereka ketar-ketir. Izin Allah teman-teman biker MBI khususnya ya, kita bikin beberapa titik penampungan air bersih memang. Karena kita lebih berpikirnya apa? Ini urusan wudhu ini sudah nggak ada air bersih. Karena orang sudah bukan nggak punya makanan, kerudung pun hilang, mukena pun hilang, sudah sarung pun hilang, lalu kena lumpur semua sudah. Evakuasinya nggak maksimal. Coba lihat langsung. Beberapa titik masih bau bangkai yang kecium bukan tidak. Kebayang, sementara dia punya kewajiban untuk terpanggil dengan bulan Ramadan. Karena Allah panggil secara umum. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Allah nggak mengatakan ya ayyuhalladzina tajirun atau masakin. Tidak, Allah nggak panggil kondisi manusia. Orang yang beriman. Baik iman diterjemahkan yang sabar terkena musibah maupun senang terkena nikmat. Allah pengen kamu tahu Ramadan ini sejuta umat merasakan kita. Maka Nabi mencontohkan salah satu ritual yang Nabi perbuat menjelang bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Puasa yang paling banyak sebulan Nabi. Bukan harus kita tiru sebulan, bukan. Tapi mencontohkan ibadah yang paling gampang dilakukan adalah puasa. Beliau bisa mencontohkan bersedekah di bulan Sya'ban bisa. Cuma beliau nggak lakukan. Kenapa? Karena orang kaya bisa sedekah, orang miskin kan enggak. Tapi kalau sudah bicara puasa, yang kaya bisa puasa, yang miskin juga bisa puasa. Tujuannya apa? Stabilisasi iman. Karena Allah pengen Nabi contohkan buat ketemu dengan Ramadan, stabilnya iman itu kalau orang kaya bisa double, bisa puasa, bisa sedekah. Kalau orang miskin nggak bisa sedekah, bisanya puasa doang. Lihat cara Nabi, bijak sekali beliau. Kayak beliau mencontohkan nanti terawih. Kan selalu ribut masalah terawih nih di negeri kita. Antara anak gang 11 sama anak gang 23 berantem mulu. Ini subhanallah. Kenapa nggak bisa dikawinkan? Wallah anak nggak paham. Karena dua-duanya ikut ormas, bukan ikut Rasul gitu loh. Yang satu ikut Muhammadiyah 11, yang satu ikut NU. Padahal agama bukan Muhammadiyah, agama bukan NU, itu ormas. Makanya pelajari kenapa ada NU, kenapa ada Muhammadiyah, kenapa ada Persis, pelajari. Supaya kita nggak taklid. Kita muliakan Syekh Hasyim Asy'ari, semoga Allah muliakan beliau. Beliau sengaja membuat yang namanya NU Nahdlatul Ulama untuk melawan Belanda. Karena memang demokrasi ditawarkan oleh Belanda, sehingga mesti dengan ormas melawan Belanda. Muhammadiyah pun dibikin sama seperti itu. Adapun Persis, Hasan membuat sengaja, yakni ormas untuk memberikan masukan kepada Soekarno yang terpincut dengan PKI. Ini ormas, jangan bicara agama. Jadi jangan nanti kalau ada sesuatu yang mirip dengan ADART ormas,
Ente kapan puasa Tat? Satu Ramadan, kata gitu. Ya iyalah Tat. Maksudnya kapan Tat? Ya Allah alam. Belum tahu kan kita belum ru'yatul hilal. Wah antum NU. Ya anak emang kalau gede minum antimu begini nih gitu. Lawang anak puasa ngeliat bulan kok dibilang NU. Lawang Allah yang bilang, "Paman syahida minkumus syahar falyasumhu." Tuhan aneh bilang, bro, kalau ngelihat bulan puasa. Anak senang tinggal di Indonesia, pemerintah sepakat ru'yatul hilal, alatnya canggih, kelas. Berarti mensupport ayat tersebut. Di satu sisi mungkin mirip dengan orang yang hisab, naam. Tapi kan Nabi mengatakan, wa in ghamma alaikum fa'akmilu sa'ban salasin. Hikmahnya apa? Ngitung Sa'ban dari awal. Kalau nanti tertutup mendung, sempurnakan Sa'ban 30 hari. Bahkan riwayat mengatakan puasalah 30 hari kecuali berjumpa dengan hilal. Ya, ini menandakan ru'yatul hilal. Itu ilmu. Maka salah satu sunnah di bulan Sya'ban itu kan menghitung hari. Hari ini 19 Sya'ban, antum hitung aja. Ketemu 29 nanti sama-sama ru'yatul hilal. Itu agama. Jangan digiring agama ke ormas. Agama itu qala Allah wa qala Rasul. Kalau agama ormas akan terlahir ormas-ormas baru nantinya. Yang dia punya hak untuk menentukan waktu ibadah menurut mereka. Antum puasa, ru'yatul hilal. Anak tahu Ustaz. Cuma kata pimpinan anak kita pakainya hisab. Tuhan kalah sebenarnya gitu. Yang kayak gini nih bermasyarakat di negeri kita. Sehingga banyak sekali hal-hal yang membuat ricuh semuanya. Efek buruknya apa? Nanti ibadah nggak memiliki bekas. Sementara dalam agama kita ini target ibadah itu ada bekasnya. Innallaha yuhibbu ayara asra ni'matihi ala abdi. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba itu melihat bekas ibadah. Sayang kalau nanti Anda berjumpa dengan puasa, Anda nggak dapat bekas puasa. Apa bekasnya? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Agar kalian betul-betul mendapatkan kebaikan dalam ibadah tersebut. Nah, saya mengatakan, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan ketika Ramadan mau menghampiri kita, supaya menjadi rahmat dari Allah buat orang-orang Islam gitu lah. Karena tadi sudah disampaikan sekilas di awal, apapun yang kita perbuat di bulan Ramadan sama dengan yang kita perbuat di bulan lain. Cuma bedanya akumulasi pahala. Anda sholat di bulan biasa seperti satu orang yang sholat. Tapi kalau Anda sholat di bulan Ramadan kayak 10 orang yang sholat. Anda bersedekah di hari biasa, satu orang bersedekah. Kalau Ramadan bersedekah, kayak 10 orang yang bersedekah. Ya, Anda baca Quran, ya pahalanya cuma satu. Masuk Ramadan, alif lam mim, alif 10 lam 10 mim 10. Sementara hari biasa alif 1 lam 1 mim 1. Ini kayak begini buat orang yang sedang fokus memenuhi keranjang sorgawinya akan maksimal. Maka ada istilah kata mengatakan bahwa andai semua bulan dalam setahun itu Ramadan, orang bisa kejar target. Karena rububiyahnya Allah kan menurunkan Lailatul Qadar. Umat yang paling pendek umurnya, umat Muhammad. Ya, Allah nggak menzolimi umat ini dengan pendek umur, ibadahnya sedikit. Nah, maka ada surprise dalam agama kita yang Nabi infoin. Ya, salah satunya Lailatul Qadar tadi, atau kita kalau sholat berjamaah 27 derajat dan lain-lain, ada lipat ganda, atau mungkin mendapatkan pahala orang yang kita bantu, nanti ada nilai-nilai tersendiri. Ya, intinya banyak kemaslahatannya, maka dia berusaha untuk itu. Nah, ulama mengatakan nasihat yang pertama, kalau kita mau berjumpa dengan Ramadan, kata Syekh Abdullah Al-Munajib, beliau mengatakan, perhatikan, luruskan berbagai macam ibadah kepada Allah yang biasa Anda rutinkan. Ya, sayang kalau hari biasa Anda sholat, ya, tolong Ramadan ini agak spesial nih. Rapihin mulai sekarang cara wudhu, kemudian cara sholat itu sendiri.
Dan tolong hubungan Anda dengan Allah dibagusin. Karena udah terlalu lama kita sholat ke Allah, Allah yang kita nggak kenal. Ya, kalau bisa, bismillah. Mulai sekarang hafalin nama Allah. Jangan sampai Anda beribadah ke Allah, Allah yang Anda tidak kenal. Ya, jujur sama diri kita. Ya, dengan kening kita yang cemong, jenggot kita yang panjang. Udah apa belum 99 nama Allah? Akui, gak usah nyaut. Udah. Gitu. Bicara nanti Anda sudah hafal, Anda lupa Anda manusia. Cuma Anda tahu, oh Al-Muhid, oh Al-Jabbar. Anda tahu nama Allah. Anda tahu, karena bicara nanti susunan dan lainnya berkhilaf ulama. Tapi Allah mengatakan, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah tuh punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Dan bulan Ramadan, bulan mustajab doa. Sampai berbuka. Kebayang, sayang aja lewat satu Ramadan tanpa ada kesan. Karena kita nggak kenal Allah, sayang. Tolong, bagusin. Atau mungkin yang masalah wudhu kita belum maksimal, pelajari. Sampai cara sholat, tahrimuhu takbir, wa tahliluhu salam, tolong pelajari. Ini ritual yang Nabi contohkan. Bahkan sahabat saja menyaksikan bagaimana sholat Nabi. Yarfa yadahu inda kulli rak'ah, adatan nahwa mangki bai'udunai. Beliau mengangkat tangan setiap rakaat, sejajar dengan bahunya, kadang dengan telinganya. Wadau fi sadri, sadrun ma'idah batnun, dada lambung perut fi sadri. Fakana kafil yumna fawqa zuhri kafil yusra. Telapak tangan kanan dan telapak kiri. Terus detail itu. Sayang, kita berharap tiap gerakan ini sahih. Walaupun kesempurnaan itu milik Allah. Paling enggak kita tahu. Karena kita cuma berkhilaf. Oh, kalau anak sih di sini aja tak, geser sudes. Oh, anak sih di sini tak, kayak si Albani. Anak sih di sini. Kok antum niru orang gitu loh. Buka kitabnya. Jangan taklid. Banyak kita ini taklid, ikut-ikutan. Akhirnya menjadi supporter ulama yang berkhilaf. Hindari khilaf. Ikuti, tidak ada kekhilafan dalam syariat. Karena sempurna sudah agama. Yang tidak kita pahami, kita bisa ikuti. Karena antara mazhab dengan manhaj beda. Kalau mazhab berkhilaf, mau bilang apa, ulama di setiap tempat beda pendapatnya. Tapi kalau manhaj nggak boleh berubah. Itu kan butuh ilmu. Ya. Kenapa mesti 11? Ada yang 23. Terus mau ribut. Nabi mencontohkan 11. Di zaman Umar ditemukan 23 rakaat. Umar mendiamkan. Karena pemahaman para sahabat, minimal 11, maksimal tak terhingga. Salatul lail masna-masna. Cuma diingetin bukan jumlah angka, yang penting minimal 11. 8 dengan 3. Afdolu sholatul lail tulal qiyam. Yang penting sholat malam yang paling afdol, sholat tarawih yang paling afdol, yang paling lama berdiri. Anda mau 11, mau 23, yang penting paling lama. Cuma kan kita ini punya penyakit tiap tahun, ngiklanin yang cepat. Kamu sholat di mana? Pasti di sini aja lah. Kamu di mana? Depan komplek, jauh, tapi cepat. Itu yang kayak gini nggak boleh ada lagi, besok di Pekalongan ya. Yang keroknya dia nih. Lawang nabinya bilang sholat tarawih yang paling afdol, yang paling lama berdiri itu ini paling cepat gitu loh. Sehingga cuma di negeri kita ya orang sholat kayak maraton. Cuma di negeri kita ini ajib, masya Allah. Ya, negeri kita ini. Ya, akhirnya kalau kita ikut-ikutan, kita yang dirugiin. Nggak ada yang jamin umur kita sampai 2027. Ayo bismillah, kerjain yang dicontohkan. Afdholu sholatul lail tulal qiyam. Atau mungkin besok berbuka puasa, ayo berilmu. Karena ada ilmunya ada. Kenapa tadi takjil dengan iftar? Karena memang takjil dipercepat, itu merupakan penekanan muakkad. Wajibnya berbuka takjil. Adapun iftar sifatnya sunnah. Ya, kapan waktunya terbenam matahari? Bukan ajan. Di negeri kita banyak orang mau buka yang ditanya, udah ajan belum ya? Bro, ajan itu buat sholat. Ajan buat sholat. Tanda masuk waktu sholat. Sehingga azan tuh nggak cuma maghrib, ada isya, ada subuh. Hayya 'alas sholat.
Mari kita sholat gitu loh. Gak ada. Hayya 'alal ta'jil, gak ada. Apalagi hayya 'alal iftar, lebih gak ada lagi gitu loh. Hayya 'alal sholat, itu masuk waktu sholat. Berarti besok kalau kita mau berbuka, kita mesti apal waktu berbuka berkaitan dengan niat dari awal. Kita tahu kita berpuasa sampai terbenam matahari dan disepakati jam sekian. Ingat itu. Bukan patokannya sholat. Akhirnya berantakan, sakit mah nih orang urusannya kalau begini. Menjelang maghrib kebut-kebutan, warung pinggir jalan berdiri. Mas, udah aja belum? Wallahu alam, mati lampu. Kan nggak kedengeran ya, orang mikir berhenti gitu loh. Itu kalau dia memang patokannya ajan, nggak denger ajan sakit mah urusannya. Tapi kalau dia waktu tahu, waktu terbenam, selesai. Apalagi dia mengerti menjelang berbuka itu kan mustajab doa. Kenapa sih mesti jalan nggak diam di tempat? Sayang kalau kita nggak berdoa. Maka kita ada persiapan untuk itu, gitu lah. Itu kayak gitu dipersiapkan. Jangan taklid. Ya, bukber pun diingatkan jamaah sekalian, masuk waktu berbuka sebentar lagi, silakan berwudu tadi, kemudian kita berdoa. Masuk waktu berbuka nanti. Selesai masuk waktu berbuka, silakan kita berbuka ya. Memang tidak ada hadis yang sahih masalah berbuka puasa doa. Cuma jangan ribut. Ingat, waktu mustajab menjelang berbuka. Boleh baca doa apa aja, tapi masuk waktu berbuka jangan dibikin-bikin. Ya, Anda berdoa 20 menit sebelum waktu berbuka, Anda mau baca apa Allahumma lakasum tuh boleh. Atau apa doa apa lah yang kira-kira anggap dhaif. Karena doa secara umum bebas. Ya, bebas. Allahumma barik lana fima razaqtana itu pun dhaif, ya. Tapi kalau antum berdoa boleh gak? Boleh doa apa saja. Tapi masuk waktu berbuka hati-hati. Kita kena bid'ah nanti. Baca bismillah, antum batalkan. Habis batal, zahabal dhoma, wa bataladru, wa sabatal ajru insyaallah. Silakan teruskan takjil dengan yang sunahkan tadi. Air dengan korma 3. Ganjil aja, ganjil. 1, 3, 17 juga boleh. Kebanyakan. Ganjil 3 aja. 3. Dan itu nggak membutuhkan waktu lama. Paling 3-5 menit. Ya, antum kumur-kumur, langsung muazin azan. Karena muazin juga harus batal dulu. Karena banyak juga muazin, ada yang komplain sama kita, Ustaz, justru memang pengorbanan kita para muazin tiap Ramadan tuh belakangan bukanya, Ustaz. Bukan begitu maknanya, bro. Belakangan iftar saya setuju. Kalau belakangan takjil nggak ada. Ini agama kita berlomba-lomba. Antum muazin, iya. Antum batal dulu, baru azan. Oh enggak, Ustaz. Anak azan dulu, terserah ente deh. Pantesan tiap maghrib Ramadan Anda dengar azan dia kayak nangis. Dia doang yang belum kena air, betul. Aduh, pada tegak-tegak bener ya mas. Disampaikan dalil malah dia pengen sendiri, yang nyiksa diri. Wallah ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Yuridullah bikumul yusra. Allah pengen yang mudah. Wa yuridullah bikumul usra. Inna ba'dal usri yusra. Kan semuanya mudah gitu loh. Kenapa dipersulit? Karena Anda nggak ittiba, itu permasalahannya. Maka ulama bilang, ajak orang untuk memperhatikan, meluruskan berbagai macam ibadah. Tolong perhatikan yang namanya rukun dan syarat ibadah. Bukan berarti hari biasa kita nggak perhatiin ya, cuma Ramadan special time. 1 dibayar 10 dikali 700 kali lipat. Wallah rugi kalau kita nggak memaksimalkan. Itu yang pertama. Kata ulama begitu. Yang kedua, stabilisasi iman. Ini penting dengan berbagai macam cara. Cara yang pertama, ya anjurkan diri Anda dan keluarga Anda untuk membiasakan tidur malam cepat, bangun malam tahajud. Kenapa? Karena Allah sudah bilang, wa ja'alna lailan libasa. Kujadikan malam untuk istirahat. Tolong jangan begadang malam, haram hukumnya.
Tuhan sudah melarang. Amarnya kan jadikan malam istirahat. Tapi anak harus kerja malam. Oke, agama tawarkan wa minal laili, tidur dulu sebagian malam. Anda mau stay up, jangan full, pecah nanti pembuluh darah Anda. Orang nggak tidur malam nggak tergantikan dengan siang yang lama, nggak. Tolong jangan zolim sama badan. Anda zolim sama badan, ya. Pantesan sama negara Anda juga zolim gitu loh. Bagaimana mau bayar sama negeri sama badannya kita nggak baik kadang-kadang. Coba. Anda ngomong sayang sama orang, ya. Kalau ngomong paru-paru aja nggak sayang gitu loh. Katanya sudah ngerti agama, sudah ikut kajian, masih ngerokok aja. Ya Rabb, subhanallah. Udah jangan ngomong agama, lawang jaga paru-paru aja nggak bisa, gimana jaga agama ente? Gimana mau jaga anak orang gitu, jaga paru-paru kita nggak bisa. Ini kayak gini, kritisi diri kita coba. Coba mulai disiplin, udah gini-gini kurangin sudah. Satu hari 20.000 kita bakar, tabungin. Sebulan 600.000 insya Allah. Tahun 7,2. Tiap tahun motongin orang tua kita Idul Adha kambing. Tabung sedikit, 3 tahun ke depan umroh bah. Mendingan tak bakar. Tapi nggak berkah hidupnya. Kayak begini kita kurang muhasabah. Wa yadu billah wa na'udzubillah. Tolong, ayo yang pertama kata saya yang paling gampang. Disiplinkan waktu yang Allah ciptakan. Wa ja'alna lailan wa ja'alna naharan. Ja'alna lailan libasan wa ja'alna naharan ma'asan. Kujadikan malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Sehingga orang tidur malam itu merupakan pahala. Seperti orang kerja pagi merupakan pahala. Iya. Tapi nanti malam itu ada istirahatnya kalau mau begadang. Wa minal laili tadi. Siang pun ada qailulah nanti, ada bab tersendiri. Sehingga nanti di bulan Ramadan ada tawaran bahwa aktivitas yang banyak itu malam. Betul. Malam nanti ada tarawih, ada buka puasa, betul? Dan nanti Quran juga bilang ke Tuhan, ya Rabbi manatu nawma bil-lail fasafi'ni bihi. Tuhai Tuhan, aku Quran bikin dia tidak tidur malam karena baca aku. Jadikan aku memberi syafaat buat dia. Lagi-lagi perintah baca Quran malam. Semuanya malam-malam, nah, biasakan. Nah, kalau sudah bicara malam ini banyak kegiatan berawal dari tadi takjil, iftar, kemudian nanti disiplin maghrib tidak diulur-ulur waktunya. Ya. Azan, qomat, sholat maghrib langsung. Imam juga jangan bertele-tele, jangan baca yang panjang-panjang, karena ini masih wajib. Kalau wajib bacanya yang pendek, sunahnya apa? Kalau wajib, iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Quran. Kalau bicara terawih baca yang panjang nanti. Ini imam kadang-kadang suka ngetes hafalan gitu loh. Ini maghrib, sob, jangan bikin orang kapok. Waktu yang sempit sekali. Ya. Stawa'tadilu, stawu sufufakum, fa inna tasjiyata sufuf min tamamis shalah. Wattarasu, la takhtalif, takhtalif qulubakum. Di mata imam tinggal lihat. Orang tua ada 8, anak kecil 7, yang baru tobat 9 gitu loh. Ada yang transit 12 di belakang. Oke, Allahu Akbar, walaqallin, amin. Sudah. Inna a'tainakal kautsar. Senang makmum. Cakep ya imam. Batal langsung ngomong gitu makmum. Kadang-kadang imam melihat mumpung makmum banyak, walaqallin, amin. Yasin, wah berapa. Kok pusing angkat ke imam ini. Sampai urusannya. Ini masih wajib, baca yang gampang. Bikin orang senang. Orang senang. Memang Nabi bilang, fariha idza aftara, bahagia ketika menjelang berbuka. Bikin orang senang. Siapa yang nggak senang denger ina atau ina? Atau teman-temannya lah ya, yang pendek-pendek maksudnya. Bukan terus takut nggak dibilang hafalannya banyak. Enggak, Allah nggak gitu ya. Agama ini membahagiakan. Dan takmirnya tolong. Nabi pernah bilang bicara malam, orang yang terawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Tolong tidak ada lagi ceramah antara terawih dengan witir. Gara-gara antum manggil ustadz, orang kabur nggak ada yang witir. Bukan nggak boleh, kalau antum mau manfaatin malam, kenapa nggak habis sholat isya? Menunggu orang kumpul untuk terawih, kultum Ustaz. Atau sekalian nanti habis witir. Jangan jadi penyebab rusaknya sunnah. Karena antum senang ngumpulin ustaz tiap Ramadan, ceramah antara terawih dengan witir. Kalau ustaznya orasinya enak, orang senang. Kalau maka
Antum kita gara-gara antum orang nggak dapat pahala tarawih dan witir bersama imam. Ya, padahal ada janji orang yang tarawih bersama imam, witir bersama imam diberikan pahala tahajud semalam. Pahala mereka, pahala antum yang bikin kegiatannya. Insya Allah ya. Di situ pun ada kiasan untuk kita sebaiknya tidur. Nggak usah beraktivitas yang lain. Bangun nanti sahur. Kenapa mesti bangun sahur? Nabi perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat bersolawat sama orang yang sahur. Tasahharu wala bijuz'in mimma. Tasahharu wala bitamar. Sahurlah kalian walaupun dengan segelas air. Sahurlah walaupun dengan sebutir korma. Nabi yang ngomong begitu. Tujuannya apa? Supaya dapat sholawat Allah dan para malaikat. Allah berikan berkahnya sahur. Hikmahnya apa? Kita terbiasa bangun sebelum subuh. Untuk apa? Dapat ayat yang mengatakan inna sholatal fajri kana mashhuda. Sholat subuh, sholat yang disaksikan. Kita intizar, menanti, dapat pahala lagi, pahala sholat berjamaah, intizar. Antum bisa juga nanti mau menambah angka. Ada yang bilang, terus kita jadi nggak boleh tahajud lagi. Saat yang bilang nggak boleh siapa? Yang bilang nggak boleh siapa? Nabi cuma ngasih poin kemudahan. Kalau Anda tarawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan tahajud semalam contoh. Yang bilang nggak boleh tahajud siapa? Silakan. Cuma ya orang bijak juga tahu berarti kemudahan, ngapain lagi tahajud? Tolong pahala semalaman sudah beres urusannya. Bukan Ustaz. Anda ini kan punya kebiasaan bangun malam. Kalau sudah witir bersama imam, terus anak bangun malam ngapain Ustaz? Ya ada nanya ngapain gede? Ngapain deh? Wahillah lakum lailatus syam. Halal. Itu mau ngapain aja boleh, malam pakai nanya mau ngapain. Ya, udah aja dibikin-bikin ini agama. Ini agama asik, Allah mudah sekali. Kalau sesuai dengan syariat yang dijanjikan, sudah banyak nanti. Sahur gitu. Nabi bilang, sahurlah dengan segelas air maupun sebutir korma. Ini agak susah kita praktekin di Indonesia ini. Sekali lagi kan, segelas air dan sebutir korma. Sahur sebutir korma. Mati dong besok. Allahu Akbar. Mati dari mana? Coba dulu. Apalagi yang punya aktivitas. Karena kan yang praktekin ini sahabat yang perang Badar tuh tanggal 18 Ramadan. Antum nggak perang di Pekalongan, encer puasa antum. Allah Badar itu anak pernah bawa motor sampai ke Badar itu subhanallah panasnya lillah. Melenting ini kaki ini. Karena sampai 49 panasnya itu. Panas kayak bulan Ramadan. Terus Nabi mau nyeksa umat saat itu. Sahurlah segelas dengan sebutir korma, besok perang gitu. Coba dulu makanya. Nabi nggak pernah salah. Kitanya nggak kenal Rasul. Ya naula yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak mungkin Nabi salah. Ternyata wallah betul sekali secara kedokteran. Lambung kita ini punya bulu-bulu dalam lambung. Yang kalau barang masuk kerja, subul ke lambung. Kebayang kalau antum makan banyak waktu menjelang waktu subuh, ya. Pagi itu lambung masih kerja dan dia butuh suplai air. Antum sudah nggak bisa minum. Antum tersiksa pagi. Demi Allah, tersiksa pagi aku. Coba rasakan. Bukan Ustaz, masalahnya kan kalau cuma sebutir lapar. Puasa antum mau makan sepiring muntung pun lapar tetap jam. Makanya menahan haus dan lapar namanya gitu loh. Tapi nggak ada masalah lah. Wong memang makan pagi ditarik sahur tadi, makan siang ditarik sore. Bukan bentuk penyiksaan. Cuma Allah pengen kamu merasakan yang orang miskin rasakan. Coba. Kamu kan cuma sebulan, orang miskin every day. Setiap hari di luar rumah mereka miskin, nggak makan, nggak minum. Coba rasakan. Besok kalau membantu orang yang empati gitu loh, yang total, yang bantu orang tuh yang total, jangan barang bekas, barang reject, nggak apa-apa, cuman lebih baik barang yang baik gitu loh. Kayak tadi bersedekah tentang korma, jalan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, nggak mungkin bisa menginfakkan sesuatu, menerima kebaikan, itu menginfakkan yang paling baik. Jadi sekarang antum coba nih korma, ini enak, ini kurang baik. Ini yang enak banyak kan nih. Yang bagi-bagi orang. Oh,
nyobain. Nah, ini enak nih. Ini kurang enak. Ini yang nggak enak nih, banyak kan nih buat bagi-bagi gitu. Yang enak yang dikasih ke orang gitu loh, bukan yang nggak enak. Bikin orang seneng. Kalau kita seneng, orang seneng. Itu yang betul tuh begitu gitu loh. Lagi fulus ente kan fulus Tuhan, fulus Allah. Apa yang dibakhil-bakhilin? Uang Allah, Allah yang nitipin ngomong, ya. Kata Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Itu bahasa Allah. Kalau sudah kamu kasih, aku janji. Jangan bahwa yukhlifu. Allah yang bakal ganti. Aku janji. Mana qasad shadaqatu mimmalin, tidak kurang harta karena sedekah. Wow. Bahkan as-shadaqatu tudiul bala. Sedekah tolak bala. Jadi nggak ada kerugian, Tuhan cuma nitipin gitu ya. Tayyib. Kemudian selain menganjurkan bangun malam, bangun tahajud di hari biasa. Karena di Ramadan nanti ada tahajud yang boleh berjamaah namanya tarawih. Tidak ada ibadah sunnah yang berjamaah. Tidak ada. Ya. Walaupun banyak sekolah-sekolah suka bikin duha berjamaah, salat malam berjamaah di luar Ramadan. Wallahi, tanya nabinya siapa tanya? Kalau nabinya Muhammad pasti gak ada contohnya. Yang dicontohkan sama Nabi bangun tahajud berjamaah boleh cuma Ramadan. Berhentinya ru'yatul hilal, masuk Syawal nggak ada lagi tarawih. Ya. Sayang kalau kita nggak manfaatin ini. Syukur-syukur bisa sholat di belakang Imam Haramain. Amin, insyaallah. Amin aja dulu. Kapan kejadiannya kayak amin aja. Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam tuh bacaan makmum. Makin baik akidahnya imam, makin beruntung kita di belakang imam tersebut. Ya. Antum mungkin belum hafal Quran, antum belum bagus bacaan. Iqra 2 nggak naik-naik, mentok gitu sudah. Tapi antum dapat pahala hatam Quran. Kalau di belakang imam yang bagus, ya antum cuma modal pasang kuda-kuda doang, imam yang baca. Gak usah komplain, nikmatin, wallah nikmatin. Kalau nggak lancar ngaji, paling nggak lancar hari pagi supaya kuat ini kaki. Ya karena kadang-kadang orang maksim juga kayak pohon kering bunyi krek gitu ya. Kemudian baca Quran dari sekarang. Karena Ramadan kalau kita baca pahalanya 10 kali lipat. Kalau kita nggak terbiasa dari sekarang, Masya Allah, rugi kita. Iya, Ustaz. Aneh denger gitu, Ustaz. Kalau ngaji Ramadan itu dikali 10. Insya Allah, Ustaz. Ana mau manggil Ustaz buat belajar ngaji. Nanti kalau Ramadan, udah telat baru belajar gitu loh. Mau dari sekarang. Ramadan tinggal ambil manfaat. Atur waktu. Malam kita hatam Quran. Bangun malam gitu ya. Kalau pagi hafalan Quran. Siang baca tafsir. Atur waktu. Jangan digabungin. Kalau digabungin hatam-hatam. Baru baca, lihat arti, lihat tafsir. Kapan selesainya? Atur waktu disiplin. Kalau malam hatam. Ya, karena Quran tadi bilang, mana tunoma bil lail fasyafi'ni fihi. Aku Quran bikin dia tidak tidur malam karena baca aku. Maka nanti ada riwayat dari Anas bin Malik tentang sahurnya Rasul. Pernah dengar ini? Anas ditanya, ya Anas, mata tasahurun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas, kamu kan tinggal sama Nabi 6 tahun tinggal kan? Ibunya Rumaisah kawin sama Abu Thalha. Titipin anaknya. Ini menandakan janda kalau kawin jangan bawa anak, gitu loh. Rumaisah punya anak Anas. Rumaisah dilamar sama Abu Thalha. Ini kan sama Abu Thalha anak dititipin sama orang. Jangan dikincili gitu. Kita kadang-kadang nggak ngerti apa manfaat itu. Anas tinggal sama Nabi selama 6 tahun. Sahabat mungkin nggak sempat nanya ke Rasul tentang kapan waktunya sahur. Hanya ke Anas. Anas bilang, tasaharan Nabi ke antakran ayat khamsina ayat qabla subuh. Sahurnya Nabi itu kayak kamu baca 50 ayat sebelum subuh. Orang dulu itu patokannya bacaan Quran. Jadi Nabi kalau sahur itu kayak Anda berhenti baca ayat 50 ayat sebelum subuh. Nah 50 ayat sebelum subuh ini bacaan orang Arab yang biasa ngaji. 50 ayat 15 sampai 10 menit. Berarti kan Nabi sahurnya apa kalau di Indonesia? Pas imsak. Di kita kok bisa dibilang nggak boleh makan waktu imsak? Nggak tahu nabinya siapa. Lagi-lagi kita dibikin bingung. Padahal ini nasihat ulama, kita bijak. Imam Syafi'i yang bilang ada imsak. Kehati-hatian. Karena manusia di akhir zaman nanti ngegampangin masalah beginian. Padahal hukum asalnya Nabi bilang,
kulu washrabu hatta tasma adzan ibni ummi maktum. Makan, minum, sahurlah kalian sampai dengar azannya Ibnu Umi Maktum. Kenapa Ibnu Umi Maktum? Muazin yang buta. Kok buta, hikmahnya apa? Muazin juga nggak ngelihat terbit matahari, orang semua sepakat melihat. Waktu subuh kompak, semua sudah tahu bahwa azan berkumandang. Makan, minum, sahur sampai dengar azan subuh. Ini tegas banget loh. Cuma nasihat ulama, alangkah baiknya tetap sebelum subuh selesai semua. Tujuannya ada intizar. Ini Imam Syafi'i yang berpendapat, nah, imsak itu bukan larangan, bukan haram, himbauan. Ya, jangan terus kita jadi orang yang akhirnya masalah imsak di masalah di negeri kita, jangan. Allah, makan minum sahur sampai dengar azan subuh. Kita kalau yang bangun dari malam ya alhamdulillah sudah mandi ke masjid nungguin azan, alhamdulillah ya. Sambil minum boleh. Tapi kalau yang bangun terlambat pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah azan subuh, nggak usah kaget, santai ambil air. Sunahnya cuma segelas dengan sebutir korma kok, enteng kok. Ya nggak ada masalah. Sampai azan fultat, ya kan azan subuh bahasa Rasul. Berarti sampai la ilaha illallah, dah selesai. Ada azan lagi tak? Allahu Akbar, Allah, dosa. Tidak beres-beres urusannya. Akhirnya antum telepon-teleponan sama muazin nanti. Antum 5:30 tuh. Ya, kalau kita pelajari ini gampang banget, indahnya nih agama, Masya Allah ya. Tolong baca Quran. Jadi sekarang lancarin. Kemudian yang lainnya, kata ulama, saya mengatakan hafalkan doa dan zikir. Karena mustajab doa dalam berpuasa, biasakan mulut ini berdoa, berzikir. Sebaik-baik zikir ya Quran. Nunggui orang Ramadan daripada gerutu cuma ngelihat konten ahsan baca kul huwallah 3 kali hatam Quran. Masya Allah. Dan macam hal nanti ya, bacaan-bacaan yang bermanfaat, istighfar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hatta dosa sebanyak buih di lautan hilang. Ramadan dikali 10. Allahu Akbar. Banyakin apaan? Kesempatan apa? Zikir pagi petang. Itu zikir pagi petang. Itu buku cetakan pustaka Asafi sampai lecek, nggak hafal-hafal kita betul. Coba fokusnya apa? Sehingga kita berteman dengan zikir. Kayak orang kalau mau tidur kan banyak ritualnya tuh kan. Baca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, Al-Nas 3 kali kan. Baca As-Sajadah. Alif Lam Mim Tanzil. Baca Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil muluk. Bagian mengatakan baca kuliah 4 kali, wallahu alam. Kemudian tidur miring kanan. Ini ritual. Allah, Zat, ana meraktekin itu, Zat. Kalau mau tidur wudu dulu, ayat kursi, Ikhlas, Falaq, An-Nas 3 kali. Ana baca As-Sajadah 30 ayat, Al-Muluk 3 ayat. Allah, Zat, akhirnya sampai malam nggak tidur, Zat. Nah, antum nggak hafal apa. Apa saja melok guling juga bisa gitu loh. Mumpung Ramadan, hafalin. Ya, kita nggak terbebani, pahala pun lipat gandaan insya Allah. Ya, taib. Kemudian rutinkan sedekah hari biasa ini. Mumpung kita bisa minum kalau haus, hunting orang miskin, keluarga yang dekat aja dulu deh. Mana hal kita, mana hal kita, mana ammi kita, amma kita, mana om tante kita temuin. Target bantuan Ramadan. Syukur-syukur masih punya orang tua. Wallah, kita orang laki orang tua nomor 1. Jangan sok sedekah jauh-jauh orang tua. No, gimana besok Ramadan? Tanyain. Supaya tenang hidupnya. Orang tua tenang, Allah ridho Allah ke kita. Allah ridho sama kita, nggak ada gunung tinggi yang nggak bisa kita tagih. Yang kita nggak bisa daging, insya Allah kita bisa. Nggak ada lautan luas yang kita nggak bisa seberangi. Nggak ada yang namanya bumi terhampar nggak bisa kita pijak. Allah ridho orang tua sudah kita miliki. Demi Allah. Tanyain dari sekarang, mau apa Bu, Pak, Ma, Ba, mau apa? Bilang, hari ini mulai sekarang anak yang bertanggung jawab. Gak usah gelendotan di pundak orang tua, sudah senengin mereka. Ya, timingnya tepat. Ayo kita cari target sedekah kita buat Ramadan. Bahasa ulama gitu. Kemudian yang suka baca, walhamdulillah sekarang kita hidup di zaman digital. Kita nggak baca buku kayak dulu ya. Sekarang ada Google, tapi tolong Google yang syar'i. Google-nya yang syar'i. Jangan sampai Google yang nggak syar'i. Alhamdulillah
Kalau yang Android kita sudah punya aplikasi MyMBI. Sekarang saya di follow coba ya. Karena di Play Store sudah ada MyMBI. Ya, teman-teman biker sudah bikin ya. Dengan harapan nanti kita punya Google Map dan lain-lain sudah ada. Ceramah ustadz, ceramah para asatid kita, ceramah waktu sholat, waktu berbuka. Tolong di download nanti ya. Manfaatnya ini kan karena syariah. Kita nggak terikat dengan yang namanya konvensional dan lain-lain. Manfaatkan. Kita juga sudah siapkan 10 tayangan menjelang Ramadan. Nanti kita bagi ke panitia. Kita ditunggu nanti menjelang berbuka nanti ya. Daripada nonton yang enggak-enggak, mendingan nonton yang bermanfaat sambil kita berzikir berdoa. Sudah kita siapkan nanti, insya Allah kita kasih ke panitia nanti ya. Kita ditunggu menjelang berbuka dan nanti insya Allah juga ada dialog-dialog santai ketika menjelang sahur nanti insya Allah. Sehingga ini tontonan-tontonan di TV ini banyak yang nggak menuntun. Timbulnya fitnah. Gak berlama-lama 5-10 menit maksimal. Tapi masuk, oh iya. Sebuah manfaat insya Allah nanti ya. Intinya, mulai sekarang siapkan buku-buku khusus yang kita baca. Daripada nanti Ramadan terbuang waktu cuma ngeliat konten yang nggak penting, baca yang nggak penting, asal siapkan buku. Ada buku yang memang kita khususkan, kata ulama, tiap Ramadan kita hatamkan. Buat yang suka dengan buku, tolong di rumah bikin satu ruangan, kayak little library, perpustakaan kecil. Ada bangku meja, ada buku. Biasakan baca di situ kita. Ada waktu luang baca. Tidak ada kerugian sama sekali orang yang membaca buku. Semoga manfaat. Kemudian yang lainnya yakni kumpulkan hal-hal yang bisa kita dengar berbentuk aplikasi atau apa ya. Baik hafalan Quran melalui istima'ah ya, atau ceramah-ceramah sudah dikumpulkan. Nah, itu di MyMBI ada semua nanti insyaallah. Ada semua nanti ya. Dan juga semua ustaz sudah kumpulkan nanti di situ. Insyaallah ya. Itu masih Android nih, yang iPhone Avan kita belum bisa karena cukup lumayan nilainya kalau buat yang iPhone ini. Tapi Android sudah selesai. Kemudian yang lainnya, mulai sekarang kita sortir teman. Bukan kita menghindari memutus hubungan, tidak. Cari teman yang menjadi penyemangat kita beribadah. Karena kita ada di sosial media berteman dengan grup-grup. Ya, kalau bakal grup-grup di sosial media membuat kurangnya pahala kita, isinya perdebatan, keributan, permusuhan, ajang ria, ajang sum'ah, wallah mundur, teratur. Pilih teman yang betul-betul menyemangati kita berbuat baik. Inni zaimun bi baitin min rabatil jannah liman tarakal mira in kana muhifan. Kata Nabi, aku menjamin rumah di surga yang paling bawah buat orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia tahu dia menang. Ramadan jangan banyak berdebat yang enggak penting. Gak ada manfaatnya sama sekali. Agama bukan buat diperdebatkan. Agama buat dipakai. Ya, kalau kita bingung, tanya orang yang berilmu. Bukan hanya di grup, jangan semuanya semirip. Ada berdebat nanti kita. Gak ada ahli ilmiahnya, jangan. Dan yang terakhir, yang terpenting, kita berdialog. Silakan. Yang terpenting ini, agar puasa Ramadan kita ini Ramadan yang ceria, kita diperintahkan untuk menjauhkan semua hal keburukan dan pintu-pintunya. Lebih kepada ilmu usulul fiqh, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Sejak sekarang jauhkan semua hal yang menjadi penyebab keburukan. Darul mafasid, mencegah keburukan lebih utama. Lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Jadi sekarang dipersiapkan, insyaallah masuk Ramadan, stabil iman, Allah Ramadan yang kita miliki insyaallah. Ya. Mungkin ini aja bisa saya sampaikan, karena ada kegiatan yang mesti kita jalani lagi. Kita mau ke arah Kuningan di Kudus, untuk ada tablik akbar di sana, kalau baca maghrib nanti. Mungkin sambil menunggu waktu selesainya kegiatan, ada yang mau didialogi silakan. Akhir da'wana adalah. Silakan.